Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Hari ini 24 Mei 2022, kita bertemu lagi dalam program Sapaan Damai Sejahtera. Kita akan merenungkan bersama sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan yang rindu untuk selalu disegarkan iman percaya kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 15 sampai 22. Wahyu 21 ayat 15 sampai 22 dengan tema Yerusalem yang baru. Saya akan membacakan beberapa ayat saja, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri secara lengkap. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita coba mengingat. Dalam seumur hidup kita, pernahkah kita mengunjungi suatu tempat yang menurut kita sangat mewah, sangat wow, sangat megah, di mana dari perabotannya, dari hiasan-hiasannya terlihat sangat memukau, di mana tempat yang membuat kita sangat terkagum-kagum, bahkan kita ingin sering-sering ke tempat itu, atau kita ingin tinggal di tempat itu. Kira-kira tempat manakah itu? Dalam bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Wahyu, menceritakan tentang suatu kota yang sangat indah, megah, dan mewah. Kota ini dinamakan Yerusalem yang baru. Kota yang akan ada ketika masa Tuhan Yesus datang kembali dengan pemerintahan yang baru, di mana anak domba akan memerintah dan orang-orang pilihannya akan bersama dengan Dia. Pasal 21 ayat 1 dikatakan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Sobat Samas, jika kita membayangkan apa yang telah kita baca bersama, bahwa ada suatu kota yang terbuat dari emas, bahkan dilapisi oleh batu-batu, jalannya juga dari emas. Itu adalah suatu kota atau tempat yang indah buat kita suatu saat nanti yang telah Tuhan sediakan. Saat ini kita sebagai umat yang telah diselamatkan, yang sedang menanti-nantikan janji Tuhan itu, mari kita tetap semangat mengerjakan keselamatan itu menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Hari Tuhan yang tidak tahu kapan akan datang. Dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri
Tidak ada yang tahu kapan akan datang Tuhan Yesus. Namun, tugas kita adalah berjaga-jaga, selalu melakukan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang siap kapanpun Tuhan datang. Kita menjadi mempelai Tuhan yang akan masuk dalam kota Yerusalem yang baru. Bapak Ibu terkasih, ada satu ayat yang menjadi motivasi kita di dalam kita menjalani sisa hidup kita menjelang hari Tuhan, yaitu Kolose 3 ayat 23, yaitu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jelas dalam ayat ini dikatakan, apapun juga yang kita perbuat, tidak terkecuali hal besar maupun hal kecil, kita harus perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja ketika kita berkendara, baik itu di jalan raya ataupun di jalan yang kecil. Seringkali kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Asal kita cepat sampai, atau asal kita tidak susah. Namun tanpa sadar, kita tidak memberi jalan bagi pengemudi yang lain. Atau kita ambil jalan yang tidak sesuai, akhirnya dapat merugikan orang lain. Di situ kita lupa bahwa apa yang kita perbuat itu sebenarnya bukan untuk orang lain tetapi untuk Tuhan. Bapak Ibu, dalam segala hal, baik itu di tempat pekerjaan, di masyarakat, di gereja, bahkan di keluarga kita sendiri, hendaklah kita sadari bahwa perbuatan kita itu adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ingat bahwa ada Yerusalem baru, yaitu suatu tempat yang kita tuju. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi mempelai Tuhan yang terbaik, sehingga kita kelak bersama Tuhan menikmati indahnya Yerusalem yang baru. Mari kita tetap semangat untuk menjalankan segala perintah Tuhan dan senantiasa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi pengikut Kristus yang mempersiapkan hari Tuhan yang mendekat. Dengan senantiasa berjaga-jaga, sehingga kelak Tuhan datang kami boleh menjadi mempelai Tuhan yang terbaik dan masuk dalam Yerusalem yang baru. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini. Jadikanlah kami berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita semua.